Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini sudah istirahat siang walaupun sebentar nih. Kita lanjutkan lagi, ini fasilitator kita, Ibu Dr. Feni Rosayanti sudah gabung di Zoom. Sambil nanti teman-teman yang lain gabung ya, di-review dulu, nanti mungkin Bapak Ibu pengen coba praktek yang memanfaatkan Google Scholar atau Google Cendekia ya. Karena memang sangat-sangat simpel dan seringkali kita gunakan ya, termasuk mungkin Bapak Ibu ingin memparafrasekan kalimat-kalimat ya, paling enggak belajar nanti bisa ditampilkan. Kalau Bapak Ibu pakai HP ya nanti komputernya nyala ya, dihadapkan di apa namanya laptop nggak apa-apa ya, itu nanti akan dibantu oleh Ibu Dr. Feni Rosayanti. Ibu Feni siap? Halo, Ibu Feni siap ya? Halo Ibu Feni? Halo? Halo Ibu Feni? Ibu Feni? Halo, Bapak Ibu suara saya terdengar ya? Ya, Ibu Feni, halo? Ada. Halo, Ibu Feni? Nah, ini belum masuk ya. Sebentar, Bapak Ibu saya. Halo, selamat siang Ibu. Halo, masuk ya? Masuk. Oke, siap. Untuk selanjutnya saya serahkan sebelumnya ke Ibu Dr. Feni untuk memandu kita pada siang hari ini. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Epul. Pak Epul, Pak Tarom ya. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Sudah berapa orang ini? Sudah 13 ya. Sudah 13, ini sudah yang tetap stay tune sampai sore nanti adalah ya. Mudah-mudahan tidak sampai sore, ini masih Pak Gunadi, Redi ya, Pak Robi Hendra. Pak Robi Hendra dari mana Pak? Buat dari Jawa ya? Dari luar Jawa ya Pak Robi? Dari Riau, Bu. Oh Riau, ya. Kemudian juga ini sudah stay tune ya, masih stay tune juga Bapak Ibu yang lain. Baik Bapak Ibu, saya siang hari ini diberi kesempatan melanjutkan materi kita, terutama adalah bagaimana mensiasati ya, mensiasati kerja di menyiapkan kajian pustaka tapi yang mudah ya, karena ketidaktahuan kita maka akhirnya kita merasa repot padahal sebetulnya ini sangat-sangat mudah. Ibu Bapak, sekali lagi kita review yang tadi pagi ya, bahwa untuk mengembangkan suatu kajian pustaka, ingat tidak perlu punya, tidak perlu beli, punya perlu ya, tapi tidak perlu beli, ibaratnya seperti itu ya. Jadi jurnal buku bisa diperoleh dengan sangat-sangat mudah. Juga bagaimana kita mengutipnya, mensitasinya dalam kajian literatur kita juga menjadi sangat mudah. Masalahnya ketika sangat banyak ya, sangat banyak, itu akan menyebabkan kita repot. Ini pengalaman saya, ini saya cerita aja ya. Saya berangkat S3 itu 2008, pada saat itu belum banyak internet sudah ada tapi tidak se-booming sekarang. Nah, kemudian semester 1, 2, 2008, 2009 saya mengerjakan tugas-tugas perkuliahan itu dengan cara-cara manual ya, masih download jurnal kemudian di print gitu ya. Tapi ketika 2010 saya diberi kesempatan untuk menimba ilmu 1 semester ke Amerika. Itu saya datang ke Ohio ya, di Ohio State University. Itu ketika masuk ke kelas ketemu teman-teman dari berbagai penjuru dunia, itu terutama di lab ya, karena saya kan pendidikan IPA, itu saya sangat-sangat seperti kodok katak dalam tempurung Bapak Ibu. Malu sekali saya ditertawakan teman-teman karena saya tidak tahu ternyata ada yang disebut dengan manajemen referensis gitu kan. Itu 2010 ya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu di luar sana mereka sudah menggunakan manajemen referensis berbasis aplikasi. 10 tahun yang lalu, Bu. Nah, di kita
sudah 10 tahun kemudian, ini juga ternyata Bapak Ibu banyak yang peneliti ya, banyak yang juga tidak tahu. Padahal sebetulnya sudah banyak yang tahu, tapi banyak pula yang kok ada ya, jadi angkatan-angkatan seperti saya ini gitu kan, yang baru oh ternyata ada seperti itu. Nah ini yang sebetulnya bisa di-share ya, di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang lain, kalau sudah tahu itu akan sangat memudahkan kita bekerja. Baik Ibu Bapak, izin saya share screen lagi. Kita punya beberapa PPT ya yang akan saya tayangkan. Ini saya coba dulu yang, ini ada yang mendelay dulu, nanti kita masuk ke yang EndNote ya. Sebentar, sayanya kayaknya masih ada satu lagi ini ya. Ini yang tadi, maaf. Sebentar. Saya stop share lagi deh. Saya cek dulu Bu sebentar, ini yang tadi harus ditutup dulu biar tidak mengganggu. Nanti Bapak Ibu filenya bisa diperoleh ya di panitia. Nah ini memudahkan ya EndNote dan citasi. Dengan EndNote, kemudian ada yang juga dengan mendelay. Oke, saya sharing lagi. Share screen lagi. Ya. Bapak Ibu, mohon dicek. Sudahkah nampak slide saya, Pak Tarong? Ya, nampak Bu. Sudah nampak ya, Pak Ropi ya. Jadi mengapa kita sebut manajemen referensis ya? Manajemen referensis ini yang tadi kita kaji, literatur dari buku, dari e-book, dari jurnal, artikel. Nah ini referensis kita. Dalam suatu penelitian minimal itu sudah kaji kesepakatan umum ya. Itu udah konsensus ibaratnya, itu sekitar 30 Bapak Ibu. Artikel di jurnal itu rata-rata 20-30 referensi. Nah, sementara kita harus mengemas referensi kita itu dikemas dan ditata. Kalau kita tidak melakukan pengelolaan manajemen, maka kita akan sulit sekali. Itu seperti yang saya lakukan dulu ya, saya rasakan dulu. Jadi ketika zaman-zaman saya masih kuliah di mana? Di kampus ya, saya S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia ya, UPI ya, UPI Bandung. Itu yang saya lakukan ya. Ini menyusun referensi atau pustaka ini hal yang paling menyusahkan penelitian Bu. Stres gitu ya, stres saya itu. Jadi gini, manual yang saya lakukan dulu itu. Download nih, seperti tadi Bapak Ibu ya, sudah download tuh PDF-nya ya. Sudah di-download. Kemudian kita mau pakai yang mana nih yang mau kita pakai? Kan kita print. Jadi saya itu kurang lebih untuk disertasi saya ngeprint sekitar 4 rim apa 5 rim kertas untuk literatur, ngeprint jurnal-jurnal itu. Di print, nah ketika di print kita kan harus mencari halaman yang kita pakai. Kalau buku itu kita kasih penggaris gitu ya, digarisi, terus dikasih post-it warna gitu kan, halaman yang kita pakai. Kalau jurnal itu saya stabilo, udah di stabilo jurnal yang dipakai, kemudian dikasih terjemahan, ditulis terjemahannya di kertas warna-warni itu, ditempel di atasnya. Kemudian tulis daftar pustaka, di daftar pustakanya kita menulisnya dengan manual. Wah Pak, kalau 1-2 mungkin nggak ribet Pak, tapi kalau udah 100 Pak, 100 artikel, 100 buku, itu kita membuat dalam satu halaman, dalam satu kajian atau daftar pustaka itu, waduh rasanya mumet Pak. Apalagi tidak tertib Pak, tidak tertib itu begini, udah di print, dipakai, diketik nih di kajian pustaka kita. Menurut Springer 2011 dijelaskan bahwa bla 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 bla, udah tenanglah kita. Begitu kita mau menulis daftar pustaka, jurnal Springer tadi itu di mana ya saya naruh? Itu saya pusing Pak.
Karena jurnalnya di print, ditumpuk, tidak jelas mau menulis daftar pustaka. Ini jurnalnya kan harus tahu jurnal apa, di mana. Sementara ketika ngetik manual di kajian teori, itu kita tidak sinkron dengan daftar pustaka. Kejadiannya apa? Antara daftar pustaka dengan kutipan di dasar teori itu tidak nyambung. Ini mahasiswa juga masih kayak gitu, mahasiswa saya itu. Ketika di daftar pustaka ada bukunya, ada artikelnya, itu di dalam badan laporan penelitian tidak ada. Atau di dalamnya banyak, menurut Sujono, menurut ini. Begitu dicek di daftar pustaka, nggak ada. Akhirnya nggak sinkron. Nah, dengan demikian itu bikin stres. Karena tidak ketemunya, jurnalnya tidak ketemu lagi, bukunya juga lupa naruh di mana. Kita itu dengan berat hati mendelete, membuang yang ada di badan. Karena daftar pustakanya tidak ketemu, Pak. Itu kejadian yang saya rasakan ya. Dan ketika saya mendapatkan pengalaman di Ohio itu terkait penerjemahan referensinya, saya betul-betul ternganga-nganga gitu. Karena di sana itu tidak hanya satu ya, tidak hanya dua, tapi ada banyak sekali ya fasilitas aplikasi yang membantu peneliti atau mahasiswa untuk bisa menyelesaikan penelitiannya. Nah, ini kejadian begitu tuh ribet banget Bapak Ibu, ribet banget. Karena hilangnya artikel itu ya, terus singsal tuh di mana. Akhirnya ketika itu saya diperkenalkan dengan EndNote, karena Mendeley belum ada pada saat itu ya. Ada EndNote, ada Bibliotext, ada Revox ya. Tapi yang dipakai di seluruh dunia itu tidak semuanya. Kalau di Amerika lebih banyak ke Revox ya sama Bibliotext. Nah, dipakai di seluruh dunia itu adalah EndNote. Nah, baru-baruan ini baru masuklah Mendeley gitu ya. Jadi ada Mendeley. Nah, maka akan saya pakai Mendeley dulu Bapak Ibu. Mendeley itu mudah ya. Mendeley itu mudah. Jadi satu yang akan kita gunakan EndNote dan Mendeley ya. Bapak Ibu mau dua-duanya boleh, mau salah satu boleh. Kalau saya dua-duanya karena dua-duanya memiliki keunggulan dan kelebihan gitu ya, mempermudah kita. Nah, selanjutnya saya itu di PPT saya sudah lengkap semua, cara menggunakan, cara insert dan lain-lain. Untuk workshopnya saya minta salah satu peserta yang laptopnya bisa menginstal itu gitu ya, karena kebetulan ini saya itu menggunakan laptop yang apel kerowak ya, apel kegigit tapi ngajak emosi ya, karena tidak semua aplikasi bisa diinstal. Jadi kalau macOS itu Apple harus original, sementara EndNote-nya ada banyak yang krek-krekan gitu ya. Itu krek-krekan. Yang original trial 30 hari. Nah, nanti kalau yang Mendeley free ya, Mendeley itu free Bapak Ibu. Maka kita fokus ke Mendeley dulu ya, ke Mendeley dulu. Ini tadinya saya mau minta Pak Saiful untuk menggunakan laptop Pak Saiful mencobakan langsung gitu kan, tapi ternyata Pak Saiful ada tugas lembaga yang lain. Maka saya minta nanti punya siapa, Pak Robi apa siapa yang laptopnya bisa digunakan untuk menginstal aplikasi baik Mendeley maupun EndNote ya. Bapak Ibu, jadi kita akan menggunakan Mendeley dulu ya. Ini logonya Bapak Ibu. Nah, untuk bisa Mendeley itu kita akan membahas apa itu Mendeley, bagaimana menginstalnya, bagaimana menggunakan dan tips-tipsnya ya, tips-tipsnya. Namun sebelumnya Bapak Ibu tolong dicek apakah email Bapak Ibu Gmail atau Yahoo. Ya, karena Mendeley itu adalah produk dari Google, maka dari itu Ibu Bapak usahakan punya akun emailnya yang Gmail. Kalau Yahoo nggak mau dia, ya. Jadi daftarnya pakai akun yang Gmail. Ya, jadi kalau belum punya bikin akun Gmail dulu. Nanti baru bisa daftar Mendeley. Baik, karena ini daftarnya online Bapak Ibu, tapi bekerjanya offline. Jadi ini adalah aplikasi ya. Jadi sangat membantu kita untuk membuat citasi. Apa itu body note atau daftar pustaka secara otomatis. Body note tahu Bapak Ibu ya?
Jadi Bapak Ibu ketika ada jurnal mau kita kutip dalam dalam kajian pustaka kita, maka kita menuliskan menurut atau Sujana tahun 2012 menjelaskan bahwa itu kita menuliskan nama orang penulisnya itu kita manual biasanya. Nah, dengan body note itu kita tidak menulis manual. Tapi kita membuka perpustakaan kita, apakah itu EndNote atau Mendeley, maka kita sorot, kita klik bukunya, maka di dalam bab 2 kita itu sudah tertulis langsung otomatis. Dan ketika kita membuat daftar pustaka, itu tidak perlu mengingat-ingat ini ada di dalam, sudah ada di daftar pustaka atau belum, tidak perlu. Karena itu begitu kita ngeklik mensitasi, maka itu sudah ada di daftar pustaka kita. Gitu ya, jadi otomatis, ini otomatis Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa punya perpustakaan digital, ya kita sinkronisasi dengan Mendeley online. Jadi kita punya akun online. Di akun online itu kita memiliki koleksi-koleksi yang memang bisa disimpan ya dalam sebanyak 2 giga ini ya. 2 giga itu banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa tadi membuat akun Mendeley diperlukan email dengan Gmail ya, dengan Gmail. Ini Mendeley, kemudian install. Jadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ketik dulu ini. www.mendeley.com. Ya. Kemudian bikin akun. Jangan lupa bikin akun, nama awal, nama akhir, emailnya apa tadi Bapak Ibu? Gmail ya, emailnya Gmail. Nah, kemudian passwordnya, Bapak Ibu jangan lupa itu password harus ingat. Jangan gonta-ganti password ya, setiap aplikasi passwordnya bedakan, aduh susah mengingat-ingatnya. Maka passwordnya samakan dengan email aja boleh, apa yang penting jangan lupa passwordnya. Ya, create free akun. Nah, create free akun nanti Ibu Bapak get start ya, itu diklik. Nanti Ibu Bapak akan mengisi Bapak Ibu apa? Science education, di bidang studinya apa ya? Social science misalnya kalau pendidikan. Nah, itu diklik, kemudian status akademiknya apa? Teachers, peneliti gitu ya, researchers, apa itu dipilih ya, di status ini dipilih. Klik, kemudian finish ya, subscribe itu boleh atau tidak boleh. Finish. Nah, nanti kalau sudah finish berarti kita punya akun. Diingat-ingat, ketika kita membuka offline Mendeley-nya, maka pakai akun ini, ya, pakai akun yang online-nya, pakai akun online-nya. Kalau sudah mengisi, saya kembalikan dulu. Kalau sudah mengisi, maka Ibu Bapak mendownload Mendeley-nya, di-download, ya. Ada yang mau nyoba? Pak Robi mau nyoba? Bisa sharing screen? Apa lanjut dulu? Lanjut dulu ya? Gimana? Ya, lanjut dulu. Oke, sudah di-download ya, sudah di-download. Otomatis nanti Bapak Ibu masuk ke instalannya. Ya, Mendeley for desktop gitu ya, Mendeley desktop. Jadi install seperti biasa ya, install, kemudian klik buka aplikasi Mendeley desktop yang sudah install. Nah, kalau sudah terbuka berarti loginnya pakai yang online tadi ya, pada saat daftar di online ya, sesuai dengan daftar register tadi. Ini tapi kita kerja offline ini ya, karena kita sudah install. Paham ya Pak Ibu? Nah, ketika sudah install tuh ada apa gitu ya, skip aja ya, skip, lanjutkan gitu kan, skip. Nah, nanti Ibu Bapak sudah terinstall. Nah, nanti Bapak Ibu klik yang tools. Klik yang tools. Ini Bapak Ibu mau menyimpan Mendeley kita di Word. Ya, menyimpan Mendeley kita di Word. Artinya ketika kita sedang mengetik,
referensis kita sudah integrasi dengan Mendeley. Jadi referensinya sudah terintegrasi dengan Mendeley. Gitu ya. Nah, jadi install MS Word plugin ya. Plugin itu berarti kita menaruh. Di sini ada invite collage, itu bisa bikin grup juga Pak Ibu, tapi kita fokus ke sini aja dulu ya. Install MS plugin, kemudian maka kita akan melihat perbedaannya. Ketika sebelum install Mendeley, Bapak Ibu tampilannya begini. Coba Bapak perhatikan. Jelas kan ini apa terlalu kecil? Bisa dilihat? Terlalu kecil enggak? Bisa Ibu, bisa kelihatan. Bisa ya? Nah, Ibu Bapak, ini kan Ibu Bapak kan tahu nih home, insert, page layout gitu kan, mailing, review, view. Tapi bagian sini mesti belum diapa-apain. Coba Bapak Ibu rasakan, ketika mengetik, bekerja di Word, pasti ketika referensis, ini Bapak Ibu nggak pernah dotak-atik. Nggak pernah di ada apa ya, dalamnya apa, nggak pernah. Pokoknya referensis itu jarang-jarang dibuka ya. Kalau review misalnya masih mending ya, ngomentari tugas anak-anak, pakai review. Tapi ketika bicara tentang referensis, ini kita di sini banyak sekali yang tidak digunakan oleh pengguna Word itu. Sehingga sebelum diinstal penampakannya begini. Nah, ini bibliografi itu daftar pustaka. Style tadi apa ya? Tapi ini begini, tidak ada aplikasi yang manajemen referensis. Kalau belum diinstal. Belum install apa tadi? Belum install apa Pak Ibu? Belum install ini. Ini loh, bukan Pak, bukan. Installnya sudah. Belum install MS Word plugin. Ya. Kalau Mendeley-nya sudah diinstal, sudah bisa dibuka, tapi ini kita belum mensinkronkan dengan Word kita. MS Word kita belum disinkronkan. Nah, sinkronkannya pakai ini, install MS Word. Kemudian Bapak Ibu perbedaannya ini kalau belum, kalau sudah ini. Nampak Bapak Ibu? Ada gambar apa di sini? Kecil, merah. Apa Bapak Ibu ini? Mendeley ya? Ini nih, gambar Mendeley ya? Nah, berarti ini tulisan Mendeley Site-O-Matic. Berarti Mendeley sudah terintegrasi dengan Word kita. Sudah terintegrasi. Tandanya ini. Ya, tadi. Kalau belum, maka kita kerjanya manual, ya, tidak otomatis. Nah, ini settingan Mendeley. Nah, jadi di sini memilih letak D misalnya ya. Jadi di sini harus menentukan letak direktori dari file PDF yang akan diupload. Ya. Nah, misalnya kita memilih file drive D. Folder Mendeley gitu kan, foldernya Mendeley D /Mendeley. Maka secara otomatis file-file PDF yang diupload akan tersimpan di folder tersebut. Gitu ya. Nah, ini ya, sesudah diinstal tadi, kemudian merubah file PDF-nya, juga mau berdasarkan judul, pengarang, jurnal terbit, tahun kapan, bisa semua. Nih ya. Nah, jadi di tools itu diklik option. Ini sudah buka Mendeley kita ya. Kita sudah install, kita sudah masuk pakai registrasi, maka Mendeley kita sudah terbuka. Di sini ada option, nih, option. Optionnya kita klik. Ya, kita klik option. Nah, jadi bentar ini ya. Klik option, kemudian tools ya, tool, kemudian klik option. Kemudian centang checkbook pada organize my file, klik browse itu mencari, kemudian folder yang mau dipakai untuk menyimpan PDF, kita centang checkboxnya, kemudian rename, dokumennya itu namanya apa, kemudian dragkan filenya menuju ini. Nah di sini
File PDF ada Pak kasih nama berdasarkan tahun terbit jurnal, years nih. Klik apply, oke gitu ya. Oke, kita next. Tenang aja Bapak Ibu, gambarnya ada. Ini berarti kita memasukkan apa yang sudah kita miliki ya, dimasukkan tidak yang otomatis gitu ya. Jadi ini foldernya, kemudian browse-nya apa, terus ini menggunakan Windows Explorer ya. Nah, ditulis tahunnya, dokumennya, penulisnya gitu kan, terus oke, terus kemudian apply. Ya, ini kita mau menaruh dokumen-dokumen yang akan kita taruh di library Mendeley-nya. Nah, jadi gimana caranya gitu ya? Download jurnal. Jurnal Anda ini kan banyak ya, maka Ibu Bapak membuat folder-folder berdasarkan variabel bebas, variabel terikat, materi gitu kan. Jadi buat download itu langsung taruh di folder-folder tadi ya. Di sini mau taruh di Mendeley-nya. Ibaratnya begini, Ibu Bapak itu punya buku, bukunya itu di kamar, bruk, campur aduk ya. Tapi Ibu Bapak pengen punya perpustakaan, ruangan perpustakaan. Maka ketika bikin ruangan perpustakaan, maka Ibu Bapak mengambil buku itu taruh di perpustakaannya. Kan begitu. Ya, asalnya di kamar, kita bawa taruh di perpustakaannya. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini add files itu artinya kita mengambil file PDF kita mau taruh di perpustakaan Mendeley kita. Gitu ya. Jadi tambah file, kemudian klik add files gitu. Tambahkan files, kemudian kita akan mendapatkan satu buku atau satu artikel dalam perpustakaan kita. Bukan banyak Bu, tadi ada variabel bebas, ada variabel terikat. Gimana Bu? Maka kita tambahkan folder saja, create folder. Kalau create folder berarti Ibu Bapak bisa membuat 3 folder tentang hakikat kemandirian belajar siswa, folder pembelajaran model kooperatif learning apa misalnya ya. Jadi folder-folder. Nah, ketika akan memasukkan maka dibuka foldernya baru kita add files di folder itu. Begitu Bapak ya. Jadi dimasukkan, ini sudah ada, ini adalah rak-rak kita ya. Ini rak tentang ini kita taruh sini, nah ini ada sini ya. Nah, jadi ini subjek jurnalnya harus disesuaikan dengan subjek jurnalnya. Jadi maka harus di-linkkan kalau mau bikin website gitu ya. Tapi ini kadang-kadang saya nggak pakai juga kalau itu. Nah di sini ini yang kita sebut tadi checkbox ya. Checkbox ini ada centang maka file PDF yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Ini kalau kita bicara secara online ya, karena itu integrasi, integrated antara offline dan online-nya. Nah, Ibu Bapak, jadi membuat citasi secara otomatis ya, membuat body note itu. Jadi kalau misalnya diklik all dokumen, ya ini all dokumen, ini ada jurnal yang dipilih gitu ya. Kemudian di sini ya kita bisa memilih kata-kata yang kita butuhkan. Terus kemudian kita menerjemahkan. Kita mau menuliskan terjemahannya di sini lagi. Nah, itu bisa. Jadi ketika ini Bapak Ibu blok, kemudian Ibu copy ya. Kemudian di copy, ditaruh di mana? Diterjemahkan dulu. Taruh di Google Translate. Kalau sudah di Google Translate, terjemahannya kita copy lagi, tambahkan ke sini EndNote, taruh di EndNote-nya. Wah, ini pusing Bu, nggak iso Ibu. Gimana caranya gitu ya? Ini ya. Jadi sebentar saya akan contohkan saja. Saya akan stop atau saya another share, biasanya ada. Saya akan sharing EndNote-nya. Sebentar, pause desktop aja. Saya mau share EndNote saya.
Bapak Ibu, ini saya buka EndNote ya. Saya tutup dulu. Nanti saya mau contohkan bagaimana menunjukkan EndNote saya. EndNote saya masih ngumpet ternyata. Ini EndNote saya ya, EndNote desktop. Ini saya bawa ke sini dulu, ke desktop ya. Jadi Ibu Bapak ketika ada di desktop ini kita buka Mendeley-nya, sudah diinstal ya Bapak Ibu? Bisa lihat Pak Tarom atau Bapak Ibu guru salah satu? Bisa. Sudah ya? Nah, Bapak Ibu ini EndNote saya. Ya, ini EndNote saya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tadi apa Bapak Ibu? Folder baru ya. Folder baru kita create apa ini? Create folder. Misalnya Bapak mau apa? Mau nulis apa tadi? Kemandirian belajar gitu ya. Kemandirian belajar. Ini saya kalau Bapak Ibu lihat ini ada argumentasi, riset saya tentang argumentasi, ini tentang biologi, ini literasi sains, pendidikan karakter, PKL, scientific thinking, STEAM, ini folder-folder saya. Kalau misalnya ini riset saya tentang argumentasi, diklik itu ada gitu ya, bioteaching ini ada isinya, ini juga ada isinya, ya scientific thinking ada isinya, STEAM ada isinya gitu ya. Ini, nah jadi Bapak Ibu, misalnya kita kemandirian belajar, oh saya nggak punya, belum punya, maka saya harus tambah. Apa tadi Bapak Ibu? Files, ya. Jelas ini layar saya terpantau? Terpantau Ibu, terpantau. Ya. Terpantau Bu. Ya. Jangan sampai saya ternyata mandek sinyal saya jelek, saya jalan terus ya. Nanti saya diingatkan kalau terjadi gangguan. Kita tambah add files, gitu ya. Saya tadi mendownload yang punya kemandirian JIMS. Ini ya. Ini saya open. Ini buku yang saya tadi ya. Nah, Bapak Ibu sudah ada? Ini berarti bukunya Jill tadi sudah masuk ke dalam apa? Perpustakaan Mendeley ya. Oke. Sekarang saya mau buka bukunya. Terbuka Bu, Bapak? Bukunya terbuka kan? Terbuka. Nah, sekarang saya mau terjemahkan. Tadi ya, yang terjemahkan tadi sudah pernah kita tadi menerjemahkan. Introduction, Normans. Nah, ini definisi tadi nih. Ini mau saya terjemahkan ini ya. Ini saya mau copy misalnya satu paragraf aja. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ini saya copy. Kemudian kita buka apa Bapak Ibu? Buka apa Bapak Ibu? Buka Google Translate. Google Translate. Mana tadi Google Translate sudah ada. Google Translate. Ini yang bekas tadi ya. Oke, kita taruh lagi, nggak apa-apa. Ada Bapak Ibu terjemahannya? Kemudian ini kita copy paste lagi. Copy. Paste-nya di mana Ibu Bapak? Di copy itu disimpannya di mana? Disimpannya di sini, Bu. Di sini. Ya. Caranya gimana? Ibu Bapak, ini kan sudah di copy toh. Udah di ini ya. Ibu Bapak di highlight dulu. Highlight itu apa Bapak Ibu? Di apa Bapak Ibu? Di stabilo. Di stabilo dulu, ini yang penting. Setelah di stabilo, Ibu Bapak tambahkan apa? Catatan, EndNote. Aku stabilonya pengennya warnanya hijau, boleh nggak? Oh boleh, ganti hijau. Ini apa ya? Tambah EndNote. EndNote-nya di sini Bu. Ya. EndNote-nya di sini. Nah, ini tambahkan apa di sini tadi? Ini udah ganti kuning. Sebentar. Tadi terjemahan tadi.
Bapak Ibu, ada? Ada Bapak Ibu? Ada, Ada, Bu. ada. Nah, kalau ditutup Ada, kan Bu, begini. ada. Ditutup begini. Ah, ini apa ya? Ini mau dipakai nih dalam pustaka saya nih. Oh ini terjemahannya ini. Jadi Ibu Bapak bekerjanya collecting dulu. Collecting references. Kumpulkan, tandai gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak melihat jurnal itu di masa yang lalu gitu ya. Di masa yang lalu. Di masa yang akan datang misalnya gitu ya. Misalnya ini, Ibu lihat ini? Lihat ya. Nah, berarti ini sudah pernah ditandai oleh yang baca. Ya siapa? Oleh saya misalnya ya. Ini saya tandai misalnya seperti ini. Buku yang lain misalnya ada ini misalnya ya. Ini yang dipakai itu adalah bagian yang ininya begitu. Ini. Nah, ini memudahkan kita untuk mengecek tentang apa yang kita kumpulkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ini apa ada enggak? Ini buku misalnya. Buku ini juga nanti butuh penjelasan ya, nanti tinggal di copy, di paste lagi gitu ya. Oke, ini adalah ada di My Library semua. Kemandirian belajar saya mau ngasih lagi, tambah lagi aja. Klik sini, kemudian mana lagi yang tentang apa tadi ini? Nah ini ya, misalnya ini saya masukkan lagi. Nah sudah masuk kaitan gaya belajar dan kemandirian belajar, begitu? Nah ini sudah kelompok tentang gaya belajar di sini, ya. Nah, jadi Ibu Bapak ini adalah proses yang tadi saya sebutkan tadi itu ya. Kalau misalnya Bu, saya kan punya buku nih, baru beli. Terus di mana saya ingin mengisikan ke dalam ini gitu kan, karena tidak ada, maka Ibu mengisikan daftar pustakanya. Ya. Jadi mengisikan daftar pustakanya ini yang mau ditulis di daftar pustakanya itu apa, buku, apa jurnal atau apa, maka itu dimasukkan dulu ya, mau manual, diisi manual. Nah ini juga kita bisa sinkron dengan data kita yang ada di internet, misalnya koleksi kita download di internet, bisa Ibu Bapak ya. Oke, jadi ini bekerja EndNote. Nah kelebihan EndNote itu dari sini, jadi kita bisa sambil melihat bagaimana kalau yang udah begini sudah ada PDF-nya ya. Kalau begini nanti tinggal tinggal download. Ini adalah web link yang akan bisa di-download. Baik. Sampai sini bisa diikuti? Ya. Saya akan share lagi ke sini. Ini PPT saya masih jelas lagi? Jelas. Itu tadi Bapak Ibu ya, mengelola di Mendeley-nya. Ya, jadi itu tambah EndNote. Jadi kita copy di situ, ya. Oke, next. Nah, jadi kita akan melakukan ini Pak, nih, Stroud et al, Swarovski, Kahitman. Bapak Ibu kalau menulis begini kita manual aja, ngetiknya aja ya Allah, WOSZCZYNS, ribet ya, ribet. Maka kita bisa menggunakan bagaimana kita mensitasi ketika kita mengetik. Nah, jadi ini kalau kita klik references, kita klik insert citasi, maka kita akan diarahkan menuju My Library. Ya. Akan keluar ini. Kita klik ini, akan keluar ini. Kemudian dari yang misalnya kita punya di Mendeley tadi, kita pilih
bukunya, kemudian kita oke sini, klik gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti otomatis yang warna kuning ini muncul dengan sendirinya. Tidak perlu menuliskan PP Proceed ribet. Kita klik insert citasi, kita buka bukunya di yang mana, kita klik itu, maka membantu kita menuliskan otomatis. Gimana? Kok ini enak, lihatnya kayak dengerin Bu Feni kok kayak enak ya. Tapi memang enak Bapak Ibu, memang enak. Saya disertasi saya itu hampir 37 halaman, daftar pustakanya aja. 70 halaman 37 halaman tapi daftar pustakanya aja ya, bayangkan. Kalau modelnya manual, mana mungkin Bu kita bisa menulis dalam satu paragraf ada 1, 2, 3, 4 literatur dalam satu paragraf. Dan itu seharusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi terus nanti daftar pustakanya gimana? Ini Ibu Bapak. Insert bibliograph. Nanti di sini otomatis keluar Bu Bapak tulisannya. Gitu. Jadi ngeklik sana, klik insert bibliograph. Jadi sudah otomatis pasti yang kita tulis ada di daftar pustakanya. Tidak mungkin tidak, karena kita ketika mengutip, kita klik bukunya, kita insert citasinya, maka kita insert bibliographnya. Ada, gitu ya, insert di daftar pustakanya. Nih, membuat citasi secara otomatis dengan daftar pustaka juga, ya. Nah, kalau misalnya mengirimkan kepada orang lain lewat Mendeley bisa? Bisa. Ya, aku menemu artikelmu loh, kirim langsung yang Mendeleyku bisa ya. Nanti ini send dokumen, send dokumen, masukkan emailnya, kasih pesan, kemudian nanti send to berapa people ya yang mau kita pilih. Oke. Kalau minta membuka pesan di sana, teman-temanmu sudah teman Bapak Ibu mengerjakan hal yang sama misalnya, maka buka di sini ya. Dari online ya, di web online. Ini bisa kita buat grup chat juga di situ. Nah, ini ya, jadi treat message itu ya di grup online. Ini dibagi, coba dilihat dulu ya, nanti ada di komen di situ. Sudah belum saya lihat nih. Nah, nanti ada perintah. Apakah artikel yang dikirim teman kita itu kita akan save di perpustakaan kita? Ya kalau mau di-save berarti klik save paper to library. Gitu ya. Nah, nanti disinkronkan antara Mendeley desktop dengan Mendeley dengan Mendeley online-nya. Ya. Maka kita sinkronkan, maka semuanya ada di sana, ada di sini bisa tersinkronkan. Oke. Jadi setelah Anda melakukan aksi selalu klik sinkron agar data dari Mendeley desktop itu langsung sama dengan data Mendeley online-nya. Ya, nanti kita lihat ya Mendeley online-nya seperti apa. Nah, ini membuka dokumennya di My Library, termasuk bagaimana kita ada di sana ya, ada di Mendeley kita. Begitu. Saya mau share lagi nih, malah keklik ini. Bapak Ibu sambil sebelum lanjut, saya mau ada yang tanya dulu enggak? Ada yang tanya dulu kah? Ya, nanti praktek di Mendeley-nya bisa kita tunjukkan. Sudah dulu? Oke, Bapak Ibu. Saya mau share screen lagi dashboard saya. Atau Word saya aja nih. Ini Bapak Ibu ya. Yang tadi kita punya. Nah, ini sebetulnya ini ada di saya ini. Nih. Insert or edit citation, major citation, maupun Mendeley, tapi saya enggak tahu apa yang terjadi, kok tiba-tiba laptop saya tidak mau ngeklik ini gitu kan. Ini harusnya kebuka, tapi ternyata diklik ini diam saja. Ini yang masalah bukan di ibu bapaknya, tapi di Mendeley, laptop sayanya ya. Jadi kalau misalnya ini tidak bekerja karena di sini ada berita nih.
Jadi waiting for manual desktop, retry to select. Nah, ini apa? Unresponsive gitu ya. Ini nggak bisa ini. Ini properly sign in to manual desktop, saya menulis manually itu. Jadi saya harus masuk mendelay secara manual. Padahal saya juga udah masuk secara manual tadi ya. Nah ini Ibu Bapak. Jadi nanti kalau insert citasi open ini langsung seperti yang saya lakukan tadi ya. Nah, jangan lupa ininya menggunakan apa? Edisi 7 atau edisi 6. Ya, edisi 6. Ini daftar pustakanya atau apa? Seperti ini ya, daftar pustaka kalau misalnya kita memang menggunakan insert citasi tadi. Kalau ini dipakai maka ini bisa keluar. Oke. Nah, di referensi Bapak Ibu ini ada daftar tabel, daftar gambar, ini dipakai Bapak Ibu agar nanti di daftar pustaka, di daftar pustaka, di kelengkapan, daftar tabel, daftar gambar, Bapak Ibu tidak usah ngetik halaman mana, nggak usah. Langsung aja klik, itu otomatis ya. Baik, selanjutnya sebelum ke, ini mumpung saya bukan, sebelum ke EndNote. Kalau EndNote, ini jadi EndNote ini Bapak Ibu di sini ya. Saya mengajak Ibu Bapak untuk melihat bagaimana membuat outline. Membuat outline. Ibu Bapak, di sini di home, jelas ya Bapak Ibu ya? Halo, clear ya? Nyimak ya? Oke. Aku nyimak. Oke, siap. Di sini home Bapak Ibu, home. Di sini ada normal, heading 1, heading 2, ini sering dipakai nggak Bapak Ibu? Sering kali ini nggak dipakai oleh kita itu. Ini nggak dipakai. Harusnya dipakai Bu, ya dipakai. Tujuannya untuk apa? Ini ketika kita membuat outline ya. Outline itu di sini harus ada tampilan. Nah, kalau misalnya di view ini, kalau di buku, di Word yang berapa itu namanya document map, tapi kalau di sini namanya navigation pane. Ini keluar. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kita buat seperti ini ada keluar di sini. Nah, baik kita contohkan. Misalnya kita tuliskan bab 1 gitu ya. Atau saya kopikan dari Word dulu ya. Biar nggak usah ngetik lagi. Saya copy di Word saja. Mana Word saya? Sebentar saya cari dulu. Oke, adanya di sini aja kita cari ya. Tadi tayangan saya adalah ini. Nah, saya copy aja dulu. Saya mau copy yang ini. Oke, saya akan install dulu. Malah ketutup lagi. Bentar ya Bapak ya, biar kita tidak ngetuk banyak-banyak. Saya mau ngetik ini, saya mau copy ini. Ini mau saya taruh di Word saya. Saya taruh di sini, biar kita tidak. Ini Bapak Ibu ya. Baik, ini tak hapus dulu biar tidak mengganggu. Ini online Bapak Ibu ya. Bisa dilihat? Bisa Bu. Oke. Berarti ini bab 2, ini masuknya ke dalam apa ya? Kalau kita ini pakai home. Bab 2 itu adalah masuknya ke title ya. Ini masuknya ke title Bapak Ibu ya. Kita klik title. Wow, kegedean. Nah, maka kita tulis di sini adalah, kalau ini kita klik kanan, ini ada modify. Modify kita ganti dulu. Headingnya kebanyakan harusnya kan 12 fontnya. Times Roman misalnya. Gitu kan. Nah, oke. Atau misalnya kita taruh samping ini nggak apa-apa. Kan seperti itu Bu, Bapak ya. Ini sudah heading gitu ya. Nah, maka karena ini heading, bentar. Sebentar ini kok
keluarnya ini ya, sebentar. Ini adalah heading. Nah, heading ya. Kemudian sebentar, ini view navigation pane. Ini sebentar, ini outline. Baik. Kita view-nya mau navigation pane, rule, kita matikan dulu. Draft. Oke. Nah, ini kita pilih misalnya yang bab Romawi ya, biasanya ya, bab 2 itu Romawi ya. Nah, bab 1 ini kita hapus, misalnya ini adalah bagian 1 Romawi. Kemudian di bawahnya ini berarti adalah heading 1. Nah, gitu ya. Ini ukurannya kecil banget sih. Kecil banget ukurannya ini. Saya ini heading title. Ini kita pilih Romawi. Oke, ini hasil belajar. Ini kalau kita cek di sini warnanya heading 1 warnanya biru. Berarti dibetulkan dulu. Warnanya hitam. Ini kan biru nih, warnanya hitam. Kemudian hurufnya 12. Bapak Ibu, ini ribet di awal tapi di akhir nyaman Bapak Ibu. Ini ya. Nah, karena di bawah Romawi, maka di bawahnya tidak Romawi lagi, tapi di bawahnya apa Bapak Ibu? Huruf besar. Huruf besar. Gitu ya. Nah, huruf besar ini apalagi selain A, berarti di B kan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste ini. Nah, bisa taruh di sini. Nah, B ya. Nih, B-nya ini kita hapus. Maaf. Kita hapus. Nah, Bapak Ibu ini kita copy, kita sapu aja, taruh sini. Ya. Hurufnya sudah sama, headingnya sudah sama. Muncul Bapak Ibu di sini. Sekarang yang C, hasil belajar. Maka dari tadi ini kita copy, kita masukin, kita blok aja dari sini. Nah, Bapak Ibu. Jadi sudah ada semua di outline kita. Ya. Bapak Ibu, nah nanti kan ditulis manual ini. Begitu Bapak Ibu ya. Ada di sini Bapak Ibu, di sebelahnya. Outline-nya ada. Ada ya? Nah, lalu selanjutnya, Bu, yang definisi belajar, hasil belajar, ini masuknya apa? Ini title, ini heading 1, berarti di bawahnya anak adalah heading 2. Heading 2 dimodifikasi dulu juga. Ngomong heading 2 ya. Heading 2, kemudian kita modify juga. Warnanya hitam. Hurufnya 12 Times Roman. Nah, kita oke. Nah, nanti ini sudah, sebentar. Kelihatan enggak? Oke. Ini kita masukin heading 2. Ini juga sama. Heading 2. Ya. Ini kemudian kita beri nomornya di bawah huruf besar, maka dia angka 1, 2, 3. Begitu Bapak Ibu? Nah, baru yang 3 gimana ini? Berarti kita sama tadi. Ini kita sapu, kita taruh di sini. Terus, nah maka nanti yang ketiga masuk gak nih? Warna gelem ya. Copy, kita taruh sini.
Nah, ada ya? Sudah muncul ya di sini ya? Nah, sudah muncul. Lah, ini yang A. Yang A, B yang di bawah poin 2 ini ya. Berarti itu adalah heading 3. Gitu. Heading 3-nya kita modifikasi dulu. Klik kanan, modify, warna hitam, huruf 12, Times Roman. Oke. Sudah itu, tinggal kita beri bawahnya. Kalau sudah angka, maka A, B, C. Di sini ada Ibu Bapak? Nah, Ada. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang 3, ini tadi belum ke bawah. Kita kutip. Nah, ini 3 ini nggak mau di manual ya. Coba kita paksa untuk ikut dari apa yang mau dia. Nih, tinggal ini aja nih yang belum nih. Huruf itu Bapak Ibu, jangan mikir ini hurufnya apa, langsung aja dipakai sapu, nanti dia mengikuti. Jadi di sini sudah ada semua. Demikian juga yang ini, yang bawahnya nih, yang B. Berbagai model, oh ini apa ini? Berarti 1, 2 tadi heading berapa Bapak Ibu? Ini heading title heading 1. heading Ini 2. berarti heading 2. Klik heading 2. Nomornya 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, sana di sini sudah keluar sini. Sudah. Nanti di sini 1, 2, 3 A, B, C yang bagian dari bagian 2, maka kita sama ini heading 3. Hurufnya yang dipakai satuannya adalah A, B, C. Muncul di sini Bapak Ibu? Muncul. Jadi outline kita Ibu Bapak nanti tinggal ngisi. Enter, pakainya normal, sudah ya. Normal misalnya mau normal itu badan teks ya. Normal badan teks pakainya time romance 12. Spasinya sudah jelas ya udah. Jadi kita bisa nulis di sini. Nah, pengaturan spasi, pengaturan ini bisa kita atur sendiri ya marginnya. Jadi kita ketik bla 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 gitu ya. Itu udah tinggal nulis saja. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ini kan kita udah ada. Kalau sudah ini clear outline kita, maka kita tidak usah pusing-pusing lagi membuat daftar isi. Mari kita buktikan. Ya, ini apa sih ini? Oke, sini ya. Nah, misalnya di sini kita mau insert ya daftar isi. Insert daftar isi referensi, insert tabel konten. Ini Bapak Ibu, ini adalah tabel konten itu apa? Daftar isi. Kalau ini kita klik, modelnya mau yang mana Bapak Ibu pilih. Ada garis, ada miring, ada ini yang udah yang biasa aja. Ya, yang formal misalnya. Kita klik yang formal ini ya, kita klik yang formal. Tuh Bapak Ibu, tuh daftar isi ngetik sendiri enggak? Mau ganti modelnya, enggak enak modelnya. Pakai model yang lain. Tuh. Enak nggak bikin daftar isi? Halamannya itu otomatis keluar sendiri. Kalau halamannya ditampilkan bergeser ini. Ini bisa kita ganti. Ini kita ganti. Tuh, enak tidak bikinnya? Enak ya? Ini nanti Bapak Ibu dalam satu file ini harus gabung jadi satu. Ya, dalam satu file gabung dari satu. Kalau misalnya Ibu Bapak mau diganti biar keluar babnya, maka ini diganti jadi ini misalnya Bapak Ibu ganti jadi apa tadi? Title misalnya ya, heading 1 atau subtitle. Boleh subtitle biar kelihatan, biar muncul enggak subtitle. Kalau enggak masuk ke heading 1 misalnya. Heading 1 nanti Ibu Bapak diganti ini jadi Romawi misalnya.
Tuh ya. Nah, berarti ini Bapak Ibu diganti jadi heading 2 begitu. Heading 2 ininya yang tadi mana? Gitu ya. Loh ini gimana ini Bu? Ini gampang. Klik kanan, continue numbering. Nah, sudah. Oh, berarti ini diganti, ini jadi heading 3 misalnya. Gitu ya. Jadi nanti ini keluar nih, kajian teorinya keluar. Sama ya. Oke, ini berarti heading 3 angka 1, 2, 3 gitu. Ini mah tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu manclok-manclok begini mah biasa ini. Nah, jadi ini sudah ada daftar isinya di sini otomatis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah kan? Mudah kan? Ini dari bab 1 sampai bab 5 laporan. Ini tinggal Bapak Ibu buat, ini semua ada di sini. Bab 3 lanjutkan semuanya, nanti daftar isinya otomatis keluar sendiri. Ya, enak ya? Enak enggak? Siapa bilang sulit ya? Mudah kok. Baik, saya mau stop share dulu, nanti saya lanjut. Ada pertanyaan dulu? Saya mau ke EndNote nih. Mau ke EndNote. Ada pertanyaan dulu untuk yang mendelay? Ada Bu. Monggo Pak Robi. Berarti kita membuatnya hanya dalam satu file ya Bu. Bagaimana kalau kita tuh buat dari file yang berbeda? Umpamanya bab 1 itu kita biasanya satu file, nanti bab 2 dan 3 satu file lagi gitu. Kan berarti kan halamannya sudah terputus gitu Bu. Ya, Bapak untuk kepentingan penulisan daftar isi otomatis itu di satu file. Mau 100 halaman, mau 300 halaman itu dalam satu file. Ketika misalnya sudah dapat daftar pustakanya, udah tinggal di copy, pindah ke halaman lain. Karena biasanya ketika kita mau nyetak itu ribet. Karena halaman cover, halaman daftar isi, kata pengantar, daftar tabel itu beda dengan bab 1 gitu kan Pak ya. Beda dengan bab 2. Kan ini I1, I2, I3. Halaman 1 nomor 1 gitu kan. Bab 1 pendahuluan itu halaman 1. Nah, biasanya kerepotan kita itu adalah kita menuliskan halamannya. Tapi yang sudah saya lakukan itu adalah gabung dulu dari 1. Saya itu 700 halaman Bapak. Itu untuk kepentingan saya membentuk daftar isi. Kenapa? Karena ketika bimbingan dengan dosen atau dengan pendamping, itu ada revisi Pak. Di revisinya dioret-oret Pak, coret-coret, tambahkan ini, kurangi ini. Maka dari itu halamannya geser Pak, berubah halaman. Ketika halaman berubah, kita bikin daftar isi. Bukain satu-satu Pak, pergantian halaman, penambahan 1-2 paragraf, halaman 700 halaman geser semua Pak. Ya, betul. Nah, jadi saya menggunakan ini adalah ketika ada editan, saya biarkan aja daftar pustaka itu, saya biarkan aja satu file, satu file 700 halaman, itu biarkan saja. Karena apa? Karena saya membutuhkan ketika ada editing saya di bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5 dari pembimbing, itu halaman yang di depan nggak akan mikir Pak. Mereka ganti sendiri. Asalnya halaman 23, tambah 2 halaman kan jadi 24, 25. Nah, di daftar isi kita itu tetap 2 ganti sendiri dia. Nah, jadi kepentingan begitu. Nah, masalah untuk dibagi-bagi file itu adalah konteks ketika ngeprint. Ketika jadi file hard file gitu. Nah, ketika kita ngeprint 700 halaman itu akan membuat lama sekali, Pak. Maka kita split bab 1 print halaman sekian, bab 2 print itu kepentingan ngeprint. Kepentingan ngeprint atau kepentingan edit kirim ke dosen misalnya. Kebanyakan kan kalau Bu saya kirim bab 1 dulu. Nah, kirim tapi di babon saya, jadi kita punya babon itu satu semuanya ada. Maka tambahkan gambar, tambahkan grafik, tambahkan tabel. Ini daftar isi udah biarin aja, dia akan print sendiri. Termasuk daftar gambar, daftar tabel. Tabel dan gambar itu mesti
Bapak Ibu kita manual ya. Tabel 1, tabel 2 atau tabel 21, tabel 22. Nanti ketika daftar tabel 1 buka halaman 20, halaman 21, tabel 2, buka halaman, kan begitu Bu. Padahal yang bisa kita buat pakai tadi daftar tabel ya, tabel kalau sebelah kiri tadi daftar tabel konten, sebelah kanan itu capture ya. Tabel gambar atau tabel daftar gambar atau daftar tabel. Maka ketika Bapak mengetik tabel 21 itu langsung Bapak taruh di daftar. Jadi ketika insert daftar gambar, drag yang nama-nama tadi sudah tinggal namanya ada, halamannya berapa, ketika gambar itu bergeser halaman, daftar tabel, daftar gambar tetap akan mengganti sendiri Pak halamannya. Nah itu akan mempermudah banget bagi kita itu untuk bekerja. Jadi artinya PTK biasanya nggak banyak-banyak Pak, maksimal 50 halaman udah keren banget itu. Ya. 50 halaman tuh udah top banget, itu nggak banyak-banyak ya, kecuali Bu saya itu sampai 6 siklus misalnya, wah banyak gitu ya. Biasanya agak banyak. Artinya masih bisa kita kendalikan dalam konteks yang baru 50, 100 halaman gitu. 700 pun saya taruh dalam satu file. Karena apa ya? Karena tadi bilang-bilangin untuk mempermudah kita daftar isi, daftar tabel, daftar grafik tidak mengganti halaman. Ya, waktu ngeprint baru saya potong filenya, ditaruh di halaman di file-file tertentu. Begitu Pak Robi ya? Saya tutup dulu. Ada pertanyaan di sini, sinyalnya kurang mendukung, Bu Rahma. Oh iya ya, maaf ya, saya udah pindah ini Bapak Ibu. Saya tadi informasi, Bu katanya putus-putus. Oh iya, saya pakai HP itu, wifi HP, bukan wifi kampus. Akhirnya saya geser beda ruangan. Ya alhamdulillah jelas ya. Bapak Ibu, ini sudah mau 2:30, saya mau lanjutkan ke EndNote dulu ya. Ke EndNote dulu, karena waktunya kita yang berkejar-kejaran. Ini EndNote. Nah, EndNote ya. Saya ini kok ini lagi. Saya tutup dulu. Ya. Oke. Oke, saya bukan anu ya, saya new share aja deh. New share aja, saya ganti ini. Share. Bagaimana Pak Ibu, sudah bergantikah sharing saya? Belum? Sudah Ibu, sudah berganti. Oke. Oke ya, kita slideshow. Ini pakai EndNote Bapak Ibu. Nah, jadi sama EndNote dengan Mendeley. Hanya kalau EndNote itu dia integrated dengan Google Scholar. Ya. Ini EndNote, nanti ini yang akan kita bahas ya. EndNote, kemudian membangun library-nya, menambah koleksi library, menggunakan library, dan kustomisasi lisitasi. Oke. Nah, Ibu Bapak, EndNote itu bayar. Saya waktu di Amerika, itu saya diminta 3 juta. 3 juta itu untuk berlima kalau nggak salah ya, EndNote-nya. Tapi saya nggak mau. Alah, nggak usah. Karena untuk ya kamu perlu gitu kan, nggak usah. Saya pikir kalau di Indonesia crackeran itu masih banyak kan, masih ada. Maka dari itu saya pura-pura padahal saya perlu juga ya, tapi akhirnya saya pura-pura pakai yang gratisan dulu gitu kan. Gratisan itu 30 hari trial. Ini Bapak Ibu bisa pakai yang 30 hari trial, nanti Bapak Ibu pakai crack yang di di internet tuh banyak Bapak Ibu. Download EndNote gitu ya, EndNote 7 apa EndNote 9 yang hackeran ya, yang crackeran ada. Tapi kalau file itu, kalau file juga saya ada sebetulnya, saya masih bingung nih. Saya punya file hackeran, tapi cara ngirimnya ke Bapak Ibu nanti kalau dengan Pak Tarom ya, dibantu dengan Pak Tarom. Jadi filenya Ibu Bapak download di endnote.com ya. endnote.com, kemudian ini untuk instalasi, ini dibutuhkan ini ya. Kalau macOS itu kan yang ini, jadi internet itu hanya berlaku ketika penelusurannya, ketika melakukan bekerja di EndNote-nya tidak pakai internet ya. Oke.
Nah, Ibu Bapak ini masih EndNote yang 7 ya. EndNote yang 7. Bapak Ibu tadi kan download ya. Download kemudian install. Kalau sudah download maka install tuh Bapak Ibu. Next gitu ya. Jadi klik yang ini. I would like to 3-day free trial ya. Pakai yang ini. Nah, yang itu kemudian nanti continue ya, klik tombol continue. Next gitu kan, nanti keluar ini terus nanti tombol continue. Selanjutnya lanjutkan menginstal seperti biasa Bapak Ibu kalau menginstal ya. Menerima ini ketentuan, kemudian next gitu kan, di next lagi, kemudian di next lagi ya untuk mulai instalasi. Nah, kalau sudah terinstall nanti di sini ada EndNote X7 Bapak Ibu. Di mana ini di Word tadi ya. Ada EndNote X7. Kalau bisa terinstall. Nah, nanti membangun library itu Bapak Ibu harus membuat perpustakaan seperti tadi ya. Mau naruhnya di mana? Nah, kalau di Mendeley itu dia di dalam Mendeley-nya sudah ada perpustakaannya. Add file ke sana ya. Tapi kalau di EndNote ini kita itu harus membuat nama filenya ya. Jadi ini tuliskan nama filenya gitu kan. Save misalnya. Nah, kemudian nanti ini sudah perpustakaan EndNote ini. Ya. Nah, seperti biasa ini adalah referensi Anda pakainya yang APA 16 ya. APA 6, APA edisi 6. Ini sama seperti tadi Mendeley ya. Ini ada referensinya apa, ada bukunya apa. Nah, ini otomatis nanti bukunya akan di sini. Akan ada di sini. Ini seperti di Mendeley tadi. Nah, jadi ini kalau referensi, dia nambah koleksi, klik referensi, new references, berarti kita akan menambahkan koleksi kita secara manual. Kalau menambahkan secara manual, maka Ibu Bapak harus mengidentifikasi ya, apakah yang mau ditambahkan itu tipenya apa. Nah, ini kalau EndNote kelebihannya di sini ya. Dia bisa menambahkan apakah ini jurnal, apakah ini ensiklopedia, apakah ini buku, majalah, manuskrip, apapun di sini bisa Bapak Ibu dipilih ya. Nah, maka usianya di sini isiannya otomatis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih di sini. Misalnya, saya punya buku yang sudah buku yang sudah dipunya ya di dalam bentuk buku ya. Oke. Misalnya Bapak Ibu, ini kita punya buku ini. Sambil lihat layar saya bisa ya Bapak Ibu ya. Layar tayangan wajah saya masih kelihatan enggak? Wajah kelihatan, cuma bukunya enggak kelihatan, Ibu. Bukunya enggak kelihatan? Iya, karena faktor green screen ada warna lain. Ini. Tetap enggak, itu kelihatan. Nah, kelihatan. Metode penelitian pendidikan. Ya, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan bukunya kan sudah ada. Bapak Ibu di EndNote-nya kalau otomatis yang tadi itu file e-book ya. Tapi kalau begini, ini gimana kita? Maka kita harus manual mengisikan ke sini. Jadi Bapak Ibu, bagian yang di sini, ini penerbit segala macam Bapak Ibu isikan di sini. Atributnya. Agar apa? Agar walaupun bukunya ini adalah sudah berupa buku, tapi ini tetap harus masuk daftar pustaka, harus dikutip. Nah, daripada Ibu Bapak ngetik daftar pustakanya, namanya penulisnya Nana Saudi Sukmadinata. Maka yang ditulis apa ya? Sukmadinata apa Nana ya? Apa Saudi ya? Ayo. Namanya 3. Nana Profesor Dr. Nana Saudi Sukmadinata. Mau ditulis Nana apa Sukma apa Saudi? Saudi 2019 apa Sukmadinata 2019 kan? Daripada kita mikir begitu, mending kita ngisi ini Bapak Ibu. Author, penulis, Nana Saudi Sukmadinata, tahun 2019, judul, apa metode penelitian pendidikan, misalnya kalau buku itu ada penerbit,
di mana tempat, lokasi di mana. Nanti yang membuatkan daftar pustaka biar EndNote aja gitu loh Pak. Kita tidak mikir, aduh mana ada 3 ini yang ditulis yang mana dulu. Saudi, Nana SS atau Saudi NS. Nah, biarkan EndNote yang mikir. Nah, tetap diisikan di sini ya. Ini menambahkan referensi yang manual. Yang sudah print out ini. Ya, print out. Oh, Ibu Bapak nemu di perpustakaan, jurnal misalnya, tapi nyari di internet udah nggak ada ya, berarti Bapak Ibu dimasukkan ke situ secara manual, gitu ya. Jadi tadi diisikan tahun berapa. Nah, jadi do you want to save? Ya, yes gitu kan. Udah disimpan, nanti kita punya daftar pustaka itu, ya. Kalau sudah lengkap, yes, kemudian hapus saja. Nah, ini sudah ada. Ini adalah baik yang online, yang langsung, ataupun yang apa Pak Ibu? Ataupun yang diisi manual. Ini tadi. Bu, ini online piye? Tahu-tahu banyak. Karena tadi apa Pak Ibu? Karena di ekspor dari Google Scholar. Jadi kalau Ibu Bapak sedang ini naruh aja ke sini impor. Jadi nggak tadi ya, kutip, tanda kutip tadi ya, tanda kutip, klik, keluar citasinya, kemudian kita copy, nah bisa kita taruh itu manual. Tapi kalau ingin canggih, langsung diklik EndNote, maka masuk ke perpustakaan kita. Masuk ini. Nah, Bu, saya mau make ketika ngetik gitu kan. Nah, ini bisa kita pakai. Ini yang buku yang mana kita pakai, kita sorot. Gitu kita klik ya. Kita sorot ketika kita insert citasi tadi. Nih. Ini citasinya keluar. Mau diedit, maka edit citation. Display author, kan begini aturannya. Ketika kita menaruh nama orang penulis itu di depan, maka tahunnya yang diberi kurung. Tapi kalau kita meletakkannya di belakang pernyataannya, maka tahunnya dan orangnya diberi kurung. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Coba saya gunakan lagi. Jadi ini kadang-kadang kita lupa ya bahwa ketentuan penulisan karya ilmiah ketika mengutip itu harus melihat aturannya. Jadi kalau misalnya kita menuliskan nama orang dari Aduh, sebentar. Ini kita draw dulu ya. Yang hitam is oke. Jadi Ibu Bapak, kalau misalnya kita menulis nama orang di depan, misalnya Muhtarom gitu ya. Muhtarom menjelaskan, maka Muhtaromnya tahunnya ditulis di sini 2020. Nah, baru kita tulis menjelaskan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menulisnya bla 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 bla, ini menurut Muhtarom, maka di belakangnya Muhtaromnya masuk Muhtarom, 2020. Nah, ini penulisan seperti ini tergantung letaknya di mana. Nah, di sini diberi keleluasaan untuk mengedit citasi. Kalau kita mengklik citasi, kemudian keluarnya seperti ini, highline ya, highline dan kan ini kita klik 3 misalnya 4 ya, pustakanya. Ini ada 2, highline 2003 dan Dinto Adi 2009. Nah, ini padahal ini mau ditulis ini adalah
mengemukakan, maka otomatis kan tidak begini. Karena kalau di sini di bawah letaknya. Kalau di depan paragraf, maka harus diedit. Editnya display author yang ini. Jadi di sini Highland akan ganti sendiri menjadi Highland 203 gitu loh. Jadi begini cara menulisnya dari asalnya seperti itu. Nah itu Ibu Bapak, ini memudahkan kita kalau otomatis kita menginsert dari buku dan menyorot buku yang kita maksudkan, ini akan dibantu keluar. Ini adalah daftar pustakanya. Nah, ini daftar pustakanya otomatis ada di daftar pustaka dan cara menulisnya juga benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini contoh tadi ya. Temuan penelitian Highland dan Dipto Adi menunjukkan bahwa ini hasilnya yang sudah tadi diganti. Jadi Ibu Bapak tidak menuliskan Highland 2003 dan Dipto Adi 2000. Enggak nulis ini. Ini nyorot dari insert citasi pada Mendeley, pada referensi Word kita. Gitu ya. Lanjut ini. Lanjut buahnya ini. Ya. Jadi di sini bagaimana melakukan format citasi referensi ya. Jadi kita harus tahu bahwa di sini tuh ada harus sesuai dengan stylenya. Kita pakai apa? Maka aturannya beda dengan yang MLA ya. Apa edisi 6 itu beda aturannya. Maka kita harus milih dulu stylenya ya. Oh, select under the style. Nah ini atau kita pakai apa yang ini? Ya, yang apa 6. Itu mengatur yang ada itu ya udah kalau beda berarti diganti ke apa 6 misalnya. Ya. Nah, ini yang penting tadi kita harus manual stylenya yang mana. Pendidikan psikologi pakainya apa? Ya. Dan gunakan satu library untuk semua artikel. Artinya tidak gonta-ganti, nanti malah bingung kita ya. Kemudian gunakan edit citasi. Edit citation itu ya tadi ya, kurung depan apa kurungnya di tahun misalnya. Nah, kalau menggunakan footnote gunakan dari MS Word, maka baru masukkan citasi di endnote-nya pada footnote-nya. Ya, kalau biasanya kan ada pakai apa Bapak Ibu? Kurung gitu ya. Maaf. Kok jadi kecil? Jadi misalnya kalau mau apa di bawahnya kan misalnya ada ngomong-ngomong satu kalimat terus satu kurung gitu ya. Nah ini ada di footnote. Nah di footnote-nya ini baru ditaruh dari citasi endnote-nya. Taruh di footnote-nya gitu. Begitu Ibu Bapak, nampaknya sudah selesai ini. Nah enak kalau sebetulnya saya ingin mempraktekkan. Sebetulnya monggo kalau ada pertanyaan dulu Pak Taron, saya stop sharing dulu. Ya. Terima kasih Bu Feni, sangat menarik ya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, jika menggunakan atau Mendeley itu terlalu tinggi, mungkin terlalu tinggi ya, tapi kan canggih ya. Dan kita kenalkan ini supaya Bapak Ibu nanti dengan rekaman video ini nanti bisa di-download. Nah, nanti bisa dipelajari lagi nih pelan-pelan. Kalau tidak ada videonya kan lama ini. Jadi kalau kita menggunakan EndNote atau Mendeley, insya Allah itu dalam penulisan di dalam karya tulis ilmiah, baik penelitian maupun publikasi artikel itu tidak akan ada kesalahan, karena semuanya sudah database-nya sudah benar. Kalau ada database-nya yang kurang tepat, kita bisa perbaiki terlebih dahulu. Jadi pasti tidak akan ada kesalahan. Nah, biasa yang kita sering kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu adalah penyesuaian termasuk kutipan itu tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan. Mungkin Bapak Ibu mungkin tidak kenal dengan istilah APA Bu ya. APA itu apa gitu ya. Sekarang sudah edisi keberapa. Jadi APA itu kan standar ya, standar untuk penulisan kutipan, pustaka dan seterusnya ya. Ini sekarang sudah standar APA edisi ke-6. Sudah edisi ke-7. Sudah edisi ke-7 ya. Di kutipannya yang betul seperti apa itu menggunakan standar dari APA. Nah di EndNote kemudian Mendeley
itu sudah pasti include di dalam standar itu sendiri. Jadi tidak usah kita membaca API-nya, sudah cukup pakai software itu, sudah selesai. Tapi kalau pengen cara yang agak ribet sedikit, tapi mudah, ya tadi disampaikan di materi Bu pertama oleh Dr. Feni, yaitu menggunakan Google Scholar atau Google sedikit. Tapi menggunakannya ketika ngutip, itu pasti masih banyak yang manual. Ya, itu saya kira. Oke, Ibu Bapak mungkin ada yang ingin untuk crackeran apa EndNote itu saya punya, tapi cara sharingnya gimana? nanti kita upload di Google Drive itu. Oh iya. Ya. Bisa ya? Bisa nanti kita upload di Google Drive. Jadi Bapak Ibu bisa download EndNote atau Mendeley kan di Google banyak sekali. Nah, nanti tracknya biar kita upload di Google Drive. Kalau ada softwarenya ya nanti kita upload sekalian. Ya, selain itu yang pakai EndNote dan Mendeley, masih banyak software sebenarnya selain EndNote dan Mendeley. Kalau Bu Dr. Feni pakainya EndNote Mendeley, kalau saya sering pakainya Zotero kan gitu. Macam-macam, tapi fungsinya tetap sama untuk manajemen referensi ketika kita menulis supaya benar. Nah, kira-kira itu. Mungkin Ibu Bapak ingin menyampaikan sesuatu atau kami persilakan. Pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti kalau kesulitan itu biasanya di sekolah itu ada mesti ada Bapak Ibu guru sing IT-nya kira terampil ya. Jadi nanti minta tolong aku diinstal ke EndNote tulung misalnya, aku install ke Mendeley ya, kayak direwangi teman-temannya ya, dibantu teman-temannya yang kemampuan untuk penginstalan itu menghacker itu pasti ada di sekolah itu ada. Ya pasti. Ya biasanya yang muda-muda cepetan itu ya. Oke, saya Bu Feni tetap walaupun yang senior tetap ya lebih update dibanding kita ini. Oke. Mungkin itu Ibu Bapak sekalian ya. Kalau tidak ada ya kami nanti beri masukan sedikit ketika menulis di dalam pustaka ya menggunakan bahasanya sendiri atau menggunakan bahasa kutipan orang lain tetapi tetap diparafrase dengan kalimatnya sendiri. Nah, kelemahan kita biasanya sering copy paste dari Google Scholar gitu. Biasanya kalau kita cari contoh ya sedikit ya. Contoh sedikit enggak apa-apa ya Ibu ya. Enggak apa-apa. Boleh. Saya tadi konser tunggal loh. Konser tunggal. Ya mohon maaf Ibu, ini konsernya konser tunggal. Ini kok internet saya kok. Iya, Pak Epul sama Pak Tarom main bareng loh, saya nggak ditemenin. Saya di ini ada 3 waktunya 3 tempat bersamaan, yang satu dikerjakan nanti malam. Saya share screen dulu. Nah, ini partisipan 2017 ya, yang siang ya, nggak ikut semua ya. Kelihatan ya Ibu ini? Lihat ada. Kelihatan ya? Iya. Ini kelihatan betul ya? Ada. Kelihatan ya? Ya. Misalnya kita cari artikel yang tadi disampaikan, misalnya ini kan kita pakai Google Scholar atau Google Cendekia ini. Nah, kita pakai Google Scholar atau Cendekia, misalnya kita cari kemandirian belajar ya, yang tadi atau yang lain ya. Nah, ini kan banyak sekali terkait dengan kemandirian. Nah, ini misalnya kita download saja. Ini kita pengen batasi nih, ini rentang khusus sejak tahun berapa? Sejak tahun 2015 misalnya sampai tahun 2020. Jadi yang nanti muncul itu di dalam tampilan Google Scholar kita adalah kutipan-kutipan atau artikel-artikel yang sejak tahun 2015 sampai 2020. Ini pasti up to date ya. Tidak kita menggunakan referensi yang tahun lama. Walaupun tahun lama pun sebenarnya bisa digunakan, ya tergantung pada aspek kebutuhan ya. Jadi ini kita ambil satu contoh saja, kita cari ini ya, bebas lah. Ini pengaruh metode pembelajaran problem solving gitu. Ini terhadap kemandirian ya ini aja satu ya misalnya. Oke, kita mau download ini, nah ini jurnal di formatif. Tadi pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar ditinjau dari kemandirian belajar. Ini bukan PTK yang jelas. Ini kalau ini kita download jelas artikelnya pasti bukan PTK Ibu Bapak.
Ini kita download dulu. Nah, apa-apa. Oke, terus kita buka ini artikelnya. Nah, ini artikel terkait dengan kemandirian belajar. Nah, kita yang mau carikan terkait dengan kemandirian belajar. Sebenarnya di PDF mau Kata gimana? masih berganti Word, belum berganti PDF, masih tayangan internet. Oh, masih tayangan internet. Share-nya desktop kayaknya. Oh, siap-siap itu. Udah sini sudah. Barusan. Sudah. Barusan tapi hilang lagi. Yang itu yang desktop aja, sharing desktop aja. Sharing desktop screen 2. Oke, kelihatan Ibu? Ya. Oke, ini si layarnya 2. Ini yang kita mau carikan kemandirian belajar. Ini bisa kita find ya, Ctrl F. Kita find itu terkait dengan kemandirian belajar. Nah, nanti di dalam tujuan pustaka kan pasti ada terkait dengan kemandirian belajar. Ini tujuan pustaka yang kita mau ambil ini. Nah, ini bahasnya pertama hasil belajar, terus problem solving. Nah, ini terkait dengan kemandirian belajar. Ini tadi kan ada artikelnya satu kan? Jadi artikelnya siapa ini tadi? Ini yang kita download tadi adalah Suhendri Jurnal Formatif ya. Kita mau copy daftar pustakanya dulu. Kan kita diminta yang pertama kalau menyusun artikel itu maupun penelitian, kita perlu identifikasi. Ya, ngumpulkan dulu lah. Ya, ngumpulkan collection ya, koleksi apa namanya, referensi. Nah, ini kita copy dulu, enggak apa-apa ini yang C2, yang ini APA. Nah, ini kalau kelemahan di Google Scholar, halamannya tidak muncul nih Bapak Ibu. Ini kan Suhendri 2015 pengaruh metode dan seterusnya 3 kurung 2 3 kurung buka 2 kurung tutup 2 kan ini kita copy lalu kita buka file Word. Oke. Ini kita buka file Word, kita paste. Ini kalau kita lihat ya. Oke, ini kelemahannya dari Google Scholar. Ini tidak ada nomor halaman artikelnya. Jadi ini kalau kita mau input ya kita lihat artikelnya tadi halaman berapa ini tadi. Lah ini halaman 105 sampai 114 baru kita perbaiki di sini. Oke, 105 sampai 114. Nah, ini baru benar. Jadi ini nanti daftar pustakanya baru benar ya. Nah, sekarang kita mau ngutip artikelnya Suhendri ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu koleksi pustaka itu kalau manual ini ya, kalau yang tadi Bu Feni jelaskan dengan cara canggih ini. Kalau Bapak Ibu manual ya kumpulkan dalam satu file tertentu, kemandirian dalam satu file, daftar pustakanya sendiri supaya nanti mudah untuk menggabungkan, mensintesiskannya lebih mudah ya. Ini cara manual ya, saya katakan cara manual yang mungkin Ibu Bapak bisa gunakan ya. Ini tadi mau kutip kemandirian belajar. Ini kita mau kutip satu kalimat ini aja lah. Kemandirian belajar merupakan salah satu. Ini kita kutip ya, di copy. Nah, kita paste. Kita mau pakai yang caranya yang mau pakainya Suhendri di depan atau Suhendri di belakang. Ini kan kita paste. Nah, ini Suhendri 2015. Oke. Suhendri 2015, nah ini menyatakan gitu bahwa kemandirian belajar merupakan salah satu faktor ini matematika siswa yang berasal dalam diri siswa. Ini kita rubah ya Bapak Ibu parafrase kalimatnya. Ini kan kemandirian belajarnya ya, macam-macam caranya. Yang ini tadi kan yang kita copy paste ya. Ini yang saya lingkari warna kuning, yang ini kita copy paste tadi. Ini bisa kita rubah parafrasenya. Ibu Bapak bisa merubah dengan monggo Bapak Ibu Bapak eksplorasi dari Ibu Bapak sendiri. Jadi sesuai dengan style Ibu Bapak tapi memberikan makna yang sama gitu. Bisa dirubah mungkin secara paling gampang ya dibalik dulu lah gitu ya. Salah satu faktor ya, ini kita mengandung faktor yang berasal gitu ya, berasal dari diri siswa yang berpengaruh terhadap prestasi misalnya atau hasil belajar
adalah apa ini? Kemandirian belajar. Ini kan sudah kita memparafrase, merubah struktur kalimatnya. Ibu Bapak juga bisa mengeksplorasi dengan caranya sendiri. Yang itu yang bisa kita lakukan. Ini kalau kita ngutip Suhendrinya di depan, maka biasanya ada kalimat menyatakan bahwa, kan gitu. Kalau kita mau rubah lagi, ini kita rubah Suhendrinya di belakang. Ya, ini biasanya kita copy paste menyatakan bahwa kita delete itu. Nah, ini faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. Salah satu diantaranya adalah kemandirian belajar. Ini Suhendri. Ini kita hapus. Ini kurung buka, kurung tutup. Nah, ini kita kasih koma di sini. Oke, itu contoh kita memparafrase dan mengutip yang di Google Scholar. Ini contoh yang lebih ribet dibanding tadi yang dicontohkan oleh Dr. Penny dengan menggunakan Eno dan Mendeley. Kalau Eno dan Mendeley, kutipan ini yang saya merah, Suhendri ini pasti akan otomatis dikutip. Kalau ini kan kita caranya manual ya. Ya, ini kenapa ini tadi kita mengutip Suhendri? Karena ada di dalam artikelnya Suhendri tadi ini. Suhendri H, kan kira-kira gitu. Nah, di daftar pustaka Ibu Bapak, ini walaupun namanya Huri Suhendri, di dalam daftar pustaka yang ditulis adalah Suhendri H. Ini yang benar, ini sesuai dengan standar APA, bukan belakangnya bukan Huri, ini salah. Yang benar adalah ya ini Suhendri H. Ini yang kalau satu penulis, begitu juga nanti yang penulis yang lain ya. Ini sudah betul, ini capital pertama, sisanya tidak capital. Ini yang nama jurnalnya yang cetak miring. Bukan judul, karena yang cetak miring adalah jurnal. Ini aturannya kalau dia diambil dari jurnal, ini diambil dari sini. Ini sudah untuk kita sudah cukup ya. Tapi seandainya di artikel kadang ada DOE atau yang lain, nah itu bisa dimasukkan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Ini beberapa satu contoh yang cara manual ya. Ini manual, sekali lagi saya katakan bahwa ini cara manual ya. Ibu Bapak lebih cocok menggunakan cara manual atau dengan menggunakan software. Kalau saya lebih senang sebenarnya menggunakan cara software gitu. Tapi beberapa dalam sesi pelatihan kita ya Bu, ketika kita di Jepara ya kita tetap memberikan dengan software. Nah, itu seperti apa hasilnya. Nah, cara manual juga kita berikan karena Ibu Bapak bisa memilih mana yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Ibu Bapak sekalian. Ini satu contoh kita misalnya memparafrase dan mengutip dengan cara manual tadi atau kita bisa menggunakan software ya EndNote atau Mendeley. Kira-kira itu Ibu cukup ya? Ini bisa cukup ya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Bapak jika ada mungkin yang ingin ditanyakan. Nah, harapannya ketika ini Ibu Bapak sudah bisa mencari referensi, mengoleksi referensi ya. Ini Ibu Bapak bisa menyusun pustaka-pustaka yang baik dan berkualitas ya. Nanti kalau Ibu Bapak ikut pelatihan kami yang selanjutnya, biasanya kita yang khusus tiap artikel ilmiah ya, yang artikel ilmiah biasanya kita punya tim istilahnya apa ya? Tim editing ya Bu ya. Yeah. Tim editing itu adalah tim yang memang membedaki ya. Apa istilah? Memake up ya. Memake up artikel supaya ini dibaca oleh pihak ketiga atau reader itu membaca itu memang benar-benar sesuai dengan standar yang ada. Ini kita punya tim make up sendiri. Tim pengawal. Tim pengawal, istilahnya tim make up lah ini. Dan ada tim sendiri yang memang mengerjakan itu. Jadi itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Oke, ini sangat menarik sekali. Semoga sesi kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, dan saya yakin ini sangat-sangat bermanfaat. Untuk sesi kita, saya kira cukup untuk hari ini. Semoga sesi hari ini nanti bisa kita
akhiri. Terima kasih Bu Dr. Feni sudah meluangkan waktunya dari pagi sampai sore ini. Terima Maaf Bapak kasih. Ibu ya kalau ada kekurangan-kekurangannya. Terima Sampai kasih. jumpa di pelatihan yang lain. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk sesi hari ini saya kira sudah cukup. Mohon izin, Zoom kami tutup. Nanti informasi untuk pelatihan, untuk link Zoom besok kami informasikan melalui grup WA seperti biasa. Kami yang bertugas hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Foto, warahmatullahi wabarakatuh. di foto dulu. Nggak di foto dulu Pak Tarung. Fotonya yang tadi Bu, yang rame banget. Saya belum di foto. Oh, nanti saya kirimkan, saya sleeping nanti Bu ya. Terima kasih, mohon izin saya live.